Halo, perkenalkan nama saya Siska. Aku Stevia Adevianto. Dan saya Angela Francisca. Kami dari BINUS Student Learning Community atau yang biasa dikenal dengan BSLC. Jadi pada kesempatan kali ini aku bersama kedua rekanku akan melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan di Indonesia melanjuti pembahasan pada video sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, kalian sudah tahu kan apa saja masalah-masalah pendidikan bagi anak di Indonesia? Kalau kalian belum tahu dan ingin mendapatkan pembahasan lebih lanjut, kalian bisa menonton video pembahasan mengenai masalah-masalah pendidikan bagi anak Indonesia yang juga telah dibuat oleh rekan kami lainnya. Setelah mengetahui masalah pendidikan bagi anak Indonesia, selanjutnya kami akan membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan tersebut. Kira-kira apa aja ya? Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menjelaskan mengenai outline dari video penjelasan ini terlebih dahulu. Jadi, terdapat 4 outline penjelasan di mana akan dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian dari upaya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pemerintah yang berisikan penjelasan mengenai pengertian dari pemerintah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga pembahasan mengenai masyarakat yang juga berisikan pengertian dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan video ini akan diakhiri dengan imbauan dan juga saran bagi para penonton dalam mengatasi masalah pendidikan ini. Kalau begitu langsung saja yuk masuk pada outline pertama. Pengertian upaya. Apa itu upaya? Menurut KBBI, upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, siapa saja yang sebenarnya dapat berperan dalam mengupayakan hal-hal untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia ini? Jawabannya tentu saja semua orang, khususnya keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat sekitar. Keluarga sendiri memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anaknya. Keluarga berperan sebagai guru yang menjadi contoh kepada anak. Maka dari itu, keluarga, terutama orang tua, harus mendidik dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Selain guru, keluarga juga berperan sebagai teman untuk mencurahkan keceriaan dan kebersamaan agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Tentu saja peran keluarga yang sangat berhubungan dekat dengan anak memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan anak. Setelah pembahasan singkat mengenai peran keluarga, mari masuk pada outline kedua, yaitu pemerintah. Apa itu pemerintah? Dilansir dari pemerintah.net, terdapat 2 arti pemerintah. Yang pertama, pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Atau yang kedua, pemerintah juga dapat diartikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sedangkan menurut KBBI, pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari suatu negara atau bagian-bagiannya. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan negara. Lalu, apa saja ya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan anak di Indonesia? Terdapat beberapa upaya yang sekiranya dapat dilakukan oleh pemerintah, seperti yang pertama, menyediakan anggaran dalam bidang pendidikan guna membantu anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak akibat dana yang tidak mencukupi. Maka dari itu, di sini pemerintah sekiranya dapat mengupayakan dalam menyediakan anggaran untuk membantu anak-anak tersebut untuk bisa mendapatkan pendidikan.
Upaya ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui dana BOS, bidik misi, dan juga imbal swadaya. Yang kedua adalah melakukan perbaikan atau revisi pada kurikulum yang dirasa kurang memberikan dampak pada kemajuan pendidikan. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu upaya penyesuaian yang bertujuan untuk meningkatkan kohersi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh dari penilaian dan pengukuran pada indikator terkait. Selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar. Pendidikan pasti tidak terlepas dari tenaga pengajar yang sering disebut sebagai guru. Dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia, harus dipastikan tenaga pengajar memiliki kualitas dan mutu yang baik. Maka dari itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan kualitas dan mutu tenaga pengajar tersebut. Saat ini sudah diberlakukannya pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG yang ditetapkan sebagai syarat seseorang yang ingin menjadi guru. Melalui PPG, para guru akan dilatih kemampuannya secara khusus kurang lebih selama 1 tahun. Dengan adanya PPG, diharapkan kualitas dan mutu para guru akan meningkat. Keempat, mengirim tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil agar dapat membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan pendidikan, di mana terdapat beberapa daerah terpencil di Indonesia yang tidak memiliki sistem pendidikan yang baik. Bahkan lebih miris dari itu, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang tidak memiliki sekolah dan tenaga pengajar. Agar dapat mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengupayakan agar di setiap daerah di Indonesia memiliki sekolah dan tenaga pengajar yang dapat membantu pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Saat ini, pemerintah sendiri telah menjalankan program SM3T yang merupakan program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar atau guru pada daerah-daerah tersebut. Upaya selanjutnya adalah membangun sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung dalam bidang pendidikan. Sarana dan prasarana atau fasilitas tentu sangat dibutuhkan oleh para pelajar dalam menjalankan pendidikannya. Misalnya saja dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terkadang kita membutuhkan laboratorium untuk melakukan berbagai percobaan agar dapat lebih memahami teori-teori yang diberikan di dalam kelas. Hal ini dilakukan agar para pelajar dapat lebih memahami dan mengingat teori-teori yang telah diajarkan. Maka dari itu, sangat penting bagi para pelajar untuk mendapatkan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai dalam mendukung pendidikannya. Selain laboratorium, terdapat juga beberapa contoh sarana dan prasarana lainnya, seperti perpustakaan ataupun koperasi sekolah. Nah, selanjutnya, yuk kita masuk ke outline ketiga, yaitu masyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Lalu, apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan yang ada di Indonesia? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui partisipasi. Partisipasi sendiri merupakan keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok masyarakat secara sukarela dalam program pembangunan. Terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga pada tahap evaluasi. Partisipasi ini dapat dilakukan dalam banyak bentuk. Nah, yang pertama adalah partisipasi finansial. Partisipasi dalam bentuk finansial ini dapat berupa dukungan dana sesuai dengan kemampuan masyarakat. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh lembaga bisnis dan industri yang biasa memberikan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat umum. Nah, yang kedua itu adalah partisipasi material. Partisipasi material dapat diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan material yang berhubungan dengan penyempurnaan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti ruang belajar dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu, yang ketiga ada partisipasi akademik. Partisipasi akademik dapat diwujudkan dengan dukungan dari masyarakat sekitar untuk mengawasi dan membimbing kegiatan belajar anak-anak. Selain itu, lembaga-lembaga bisnis dan industri juga dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. Yang keempat adalah partisipasi kultural. Partisipasi kultural dapat diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah.
Yang kelima adalah partisipasi evaluatif. Partisipasi evaluatif dapat diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Nah, itulah beberapa upaya yang sekiranya dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, masuk ke outline keempat, yaitu imbauan dan saran. Setelah mengetahui beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, terdapat beberapa imbauan dan saran yang sekiranya dapat dilakukan sebagai bentuk kecil dari upaya yang telah disebutkan. Yang pertama, mengingatkan dan mengedukasi orang-orang sekitar mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat video yang mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, menghilangkan pemikiran kolot mengenai pendidikan. Tak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran kolot terhadap pendidikan anak. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting. Anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Tentu pemikiran ini harus dihilangkan demi mendukung pendidikan bagi anak Indonesia. Yang ketiga, mengikuti volunteering atau kegiatan sosial lainnya untuk berpartisipasi dalam mengedukasi anak-anak di Indonesia. Tak jarang dapat kita temui berbagai kegiatan sosial seperti volunteering yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan seperti kegiatan mengajar di daerah-daerah yang tingkat pendidikannya masih memprihatinkan. Dengan mengikuti volunteering dan kegiatan sosial serupa, maka kita sudah ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak Indonesia. Yang keempat, tidak berkecil hati dalam mengedukasi dan membagikan pengetahuan kepada orang-orang lain. Kita dituntut untuk saling berbagi pengetahuan kepada orang lain dengan tidak berkecil hati untuk mengedukasi orang-orang sekitar kita. Dengan hal tersebut, secara tidak langsung kita sudah berpartisipasi dalam membantu mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Nah, sekian beberapa imbauan dan juga saran bagi para penonton. Sekian dari kami. Kami berharap video ini dapat membantu kita semua dalam memajukan pendidikan anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.